Haleluya Kids. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya percaya bahwa adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita atau adik-adik pergi ke sekolah, yuk kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kehebatan kami, tapi melainkan perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan setiap hari. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini yaitu sedikit demi sedikit. Yuk kita buka firman-Nya di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik dikatakan bahwa untuk bertumbuh kita butuh kasih karunia. Kita butuh pertolongan dari Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Bertumbuh adalah kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Contohnya, kita bisa belajar untuk mengenal apa yang Tuhan inginkan dari diri kita sebagai anak-anaknya. Belajar untuk melihat pimpinan dari Tuhan, belajar untuk bertumbuh bersama, diproses oleh Tuhan untuk tetap mengenal Dia secara mendalam, atau kita mengenal Dia secara pribadi lebih dalam lagi. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Artinya bahwa kita juga bisa memahami bagaimana cara Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita, menyertai kita, memelihara kita, memberikan kekuatan kesehatan buat kita. Artinya bahwa kita memahami benar-benar cara Tuhan untuk menuntun kita, mendidik kita, memproses kita lewat pernyataan atau lewat firman-Nya yang setiap hari pasti adik-adik membaca firman Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari, bahwa bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lewat pribadinya Tuhan dan pengenalan akan diri Yesus. Kita bisa mengenal Dia secara dalam ketika kita mau terus bersandar kepada firman-Nya. Lewat firman-Nya lah kita bisa belajar melalui kasih yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita benar-benar bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu beserta dengan kita setiap proses yang kita lakukan, setiap apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam diri kita, pasti Tuhan akan sertai, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan pimpin, dan Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, artinya bahwa kita benar-benar mengerti dan menghargai apa arti dari kasih karunia yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Kita juga bisa melihat bahwa kita tidak
boleh mempermainkan kasih yang Tuhan berikan bagi kita, tapi kita bisa memberikan bagi orang lain. Kita bisa membagi berkat bagi orang lain melalui cara kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri, bagaimana Tuhan boleh mempercayakan setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita lewat keputusan-keputusan yang kita boleh ambil, kita bisa boleh lalui oleh karena pimpinan dan pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita mau memulai dari hal-hal yang kecil, kita mau memulai bahwa sedikit demi sedikit kita bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau menomorsatukan Tuhan atau kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk bisa menghabiskan waktu sedikit demi sedikit bersama dengan Tuhan. Pasti kita boleh lalui. Yuk, sekali lagi ada firman-Nya lagi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kita mau belajar dari hal-hal yang kecil, dan kita juga mau belajar untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan secara dalam. Kita mau mengenal Dia untuk terus menuntun setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana kita terus bersandar kepada Tuhan melalui firman-Nya, berpegang teguh pada firman-Nya, karena Dialah sumber hikmat, karena Dialah sumber didikan, sumber pengetahuan yang bisa kita andalkan, yang bisa kita kenal secara mendalam, sehingga semakin hari kita boleh bertumbuh bersama-sama, semakin hari kita boleh diperbaharui lewat firman-Nya, dan kita juga bisa belajar bersama-sama untuk hal-hal kecil hingga sampai dengan hal-hal yang besar. Mari kita belajar bersama-sama untuk menghabiskan waktu bersama Yesus. Kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan kami boleh belajar, bahwa kami mau belajar dari hal-hal yang kecil, sedikit demi sedikit Tuhan kami bisa lewati, dan kami boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.